Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang terjadi pada orang yang menahan kentutnya dalam salat? Salat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang balik dan akil, dan mereka tidak boleh meninggalkannya tanpa ada uzur syar'i. Salat dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Di antara syarat yang paling penting dalam salat adalah berwudu. Berwudu adalah cara untuk bersuci, karena bersuci merupakan salah satu syarat utama salat. Salat seseorang tidak akan diterima tanpa berwudu. Akan tetapi, apakah hukum buang angin ketika sedang salat? Dan apakah yang terjadi pada orang yang menahan buang angin ketika salat? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Apabila seseorang hendak sholat namun merasa ingin buang angin, kencing, atau buang air besar, maka hendaknya dia tidak melaksanakan sholat terlebih dahulu, tetapi dianjurkan untuk menunaikan hajat dari buang air besar, kencing, atau kentutnya terlebih dahulu. Kemudian dia berwudu dalam keadaan tenang hatinya, khusyuk anggota badannya, serta jiwanya siap untuk melaksanakan sholat. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah terhidangkan atau orang yang menahan 2 hal busuk, yaitu buang air besar dan kencing. Para ulama berkata, jika kentutnya ringan dan memungkinkan untuk ditahan serta tidak mengganggu konsentrasi, maka seyogyanya dia menahannya saat salat karena kewajiban menjaga wudu saat salat. Hal itu dilakukan jika dia tidak kesulitan untuk menahannya. Namun jika dia kesulitan untuk menahannya dan khawatir menimbulkan madarat, maka dia lebih baik untuk tidak menahannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, La darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Maka ketika kita sedang sholat namun kita malah merasa bahwa kita ingin buang air kecil, buang air besar atau buang angin, maka yang paling utama adalah dengan membatalkan sholat, menunaikan hajat, kemudian berwudu kembali. Setelah itu kembali mendirikan sholat. Tetapi jika hanya menahan buang angin, maka hal tersebut tidaklah membatalkan wudu. Apakah hikmah dari larangan menahan buang angin pada saat sholat? Hikmah dari larangan untuk menahan buang angin pada saat sholat hanyalah Allah yang tahu. Namun hal itu dapat menghalangi seseorang dari kekhusyuan dalam sholat. Apabila seorang sholat dalam keadaan menahan buang angin, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi sholatnya kurang sempurna. Hal ini sesuai dengan hadis yang disebutkan sebelumnya, dan sholatnya tidak perlu diulang. Jika kita ingin mendirikan sholat dan kita tidak merasakan 2 hal busuk, yaitu menahan buang air besar ataupun buang air kecil, namun 2 hal itu datang ketika kita sholat, maka sholatnya tetap sah, dan tidak makruh jika hal tersebut tidak menghalangi untuk melanjutkan sholat. Adapun orang yang ragu terhadap keluarnya kentut, maka wudunya tidak batal hanya karena adanya keraguan. Bahkan seyogyanya bagi dia untuk tetap melanjutkan sholatnya, dan sholatnya dalam keadaan ini adalah sah dan tidak perlu diulang, kecuali jika dia yakin bahwa dia telah mengeluarkan angin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Musayyab, dari Abbas bin Tamimi, dari pamannya, bahwasanya dia menyebutkan, Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, faqal la yantafil atau la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Seseorang laki-laki mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa dia seolah-olah merasakan sesuatu seperti keluarnya angin ketika dia salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah dia meninggalkan salatnya sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajid rihan." Apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. Selain itu, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu wa huwa haqin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan menahan buang air besar atau buang air kecil. Maka apabila seorang muslim hendak mendirikan salat, alangkah baiknya dia melaksanakan hal tersebut dalam keadaan tenang,
tidak sedang dalam menahan buang air besar ataupun buang air kecil. Apabila ia hendak sholat namun dalam keadaan menahan buang air besar atau buang air kecil, maka sholatnya makruh. Dan jika dia dalam keadaan tidak menahan hal tersebut, kemudian ia baru merasakannya ketika dia sudah mulai sholat, maka jika dia dapat menahannya dan tidak mengurangi rasa khusyuknya, maka sholatnya tetap sah dan tidak makruh. Tetapi jika dia sulit untuk menahannya dan menghilangkan rasa khusyuknya, maka sebagian ulama berpendapat bahwa sholatnya sah, namun hukumnya haram dan dia tidak mendapatkan pahala, tetapi hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.